sekaligus Direktur Nusakom Pratama Institut Ari Junaidi mengatakan tantangan PDI Perjuangan Kalimantan Tengah ke depan dalam memilih ketua DPD haruslah yang memiliki kedekatan komunikasi dengan pemerintah pusat, sebab akan sangat menentukan arah kebijakan partai dalam turut serta membangun Kalimantan Tengah. Sebagai partai yang cukup senior atau cukup tua gitu ya di Indonesia ini, bahkan mempunyai sejarah yang panjang, tentu harus berubah. Dalam wawancaranya bersama Jurnal TV, Direktur Nusakom Pratama Institut sekaligus pengamat politik Ari Junaidi mengatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki tantangan ke depan dalam ikut serta membangun Kalimantan Tengah. PDI Perjuangan harus ikut serta mendengar aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah dan mengkomunikasikannya ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, menurut saya bagaimana sebuah organisasi termasuk partai ya, itu dikelola dengan baik. Bagaimana partai itu tumbuh dan berkembang gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, satu syarat bahwa sebuah partai politik termasuk organisasi itu ditentukan oleh nakodanya, ditentukan oleh ketuanya. Oleh karena itu, Konferda PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah ini sangat strategis gitu ya, untuk memilih siapakah sosok yang menjadi nakoda PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah ke depan. Dan saya berharap gitu ya, para peserta Konferda, kemudian kader partai bisa memahami bahwa seorang ketua DPD itu harus bisa memahami, bisa berkomunikasi dengan DPC, dengan PAC hingga anak ranting. Oleh karena itu, kita harus belajar banyak gitu ya, bahwa PDI Perjuangan pernah menjadi partai besar di Kalimantan Tengah. Bahkan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh pemilih di pemilu 2024 kemarin. Nah, ini menjadi ujian bagi PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah, apakah suara nasional akan juga linier atau sama dengan di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar sosok ya, tetapi orang itu harus mempunyai kapasitas, ada prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela, dan pandai berkomunikasi. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, dia harus bisa memahami akar rumput dan bisa memahami keinginan pemilih dan warga Kalimantan Tengah. Kader harus jeli dalam memilih ketua atau nahkoda PDI Perjuangan Kalimantan Tengah agar partai tidak hanya menjadi corong kepentingan, namun bertransformasi memihak rakyat untuk lebih sejahtera. Nah, persoalan Kalimantan Tengah ini mempunyai kekhasan masing-masing gitu ya, bahwa berbeda dengan daerah lain. Saya baru pulang dari Banjarmasin, di sana juga sedang Konferda Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah itu mempunyai sumber daya alam yang cukup luar biasa. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, banyak infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan. Saya pernah dari Pulau Malan ke Tumbang Sambah gitu ya, di Krayan, ataupun dari Kasongan ke Tumbang Sambah, itu infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Saya kasihan gitu ya. Nah, saya berharap ketua DPD nanti gitu ya bisa menyuarakan aspirasi warga. Bagaimana warga yang ada di pedalaman bisa dijembatani gitu ya, keinginan atau aspirasinya, dan bisa diperjuangkan. Dan menurut saya, sosok yang bisa membawa PDI Perjuangan Kalimantan ke depan yang lebih bagus adalah yang mempunyai jaringan dengan pemerintah pusat, terutama yang mempunyai background sebagai anggota DPR RI. Kemudian ingat, itu saya hanya berbicara soal di Katingan gitu ya, di Kasongan gitu ya. Belum saya ke Seruyan. Dari Seruyan itu saya pernah menempuh dari Poros Amin Jaya ke Rantau Pulut. Itu juga kondisinya luar biasa. Belum lagi di Lamando gitu ya. Dari Simpang, Poros Simpang ke Sepaku hingga Perigi. Itu juga kondisinya sangat memprihatinkan. Saya berharap ketua DPD PDI Perjuangan ke depannya adalah tidak lagi berbicara soal sektor gitu ya, tidak sektoral, tidak berbicara soal golongan, tetapi bagaimana bisa membawa partai ini lebih baik, lebih maju. Dan ingat, tantangannya ke depan cukup besar. Di saat PDI Perjuangan saat ini berada di luar pemerintahan, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang gitu ya, saya berharap
siapapun yang terpilih harus bisa mempunyai jaringan relasi politik ataupun bidang lain gitu ya di pemerintah pusat. Dan syaratnya satu, Mbak, seorang ketua DPD itu idealnya adalah anggota DPR. Itu yang menurut saya. Pada kesempatan yang sama, ia menyoroti polemik yang sedang menghangat belakangan ini mengenai fenomena kutu loncat atau bunglon. Politikus yang sering berpindah dapat melemahkan partai dan menciptakan ketidakstabilan politik. Sikap keterbukaan partai yang asal menerima kader bunglon merupakan sesuatu yang tidak elok dalam etika politik. Motivasi politisi seperti ini dipastikan hanya untuk kepentingan pribadi yang jelas-jelas mengabaikan prinsip etika dan norma dalam berpolitik. Partai yang memiliki ideologi yang kuat dan jelas sebenarnya dapat mencegah munculnya politisi bunglon dan tidak mudah memberikan privilege kepada politisi lain tanpa screening yang ketat demi menjaga kemurnian ideologi partai. Partai harus menghargai kader-kader yang loyal dan berdedikasi terhadap partai selama ini. Dari Kota Palangkaraya, Sam Hadi, Jurnal TV melaporkan.